Kalau pulang sekarang, pasti ini bakal kebuang nasi. Gimana ya? Kalau lewat situ, jarang orang situ beli nasi goreng. Apa saya lewat sini aja ya? Tapi kata orang-orang, di ujung jalan sana ada rumah tua angker. Bodo amat ah. Tunggu, Mul, tunggu. Ada apa Pak RT? Kamu mau lewat sana? Iya Pak RT, kenapa Pak RT? Aduh, Mul, masa kamu nggak tahu sih? Itu kan ada rumah yang angker serem itu. Semua orang nggak banyak lewat situ. Saya tahu Pak RT. Terus, kok mau lewat sana? Ya sama nggak percaya betulan Pak RT. Mul, kali ini kamu harus percaya, Mul. Saya tuh RT, saya lebih tahu. Pak RT, bismillah aja Pak RT. Saya kan dagangan karena Allah. Yaudah, terserah kamu deh. Yang penting saya udah kasih tahu. Kalau sampai ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab. Beres Pak RT. Hati-hati ya. Ya Pak RT. Nasi goreng. Banyak dia. Ini kok gerobak gak ada orangnya ya? Orangnya kemana ini? Ini sendoknya juga di bawah lagi. Bang? Wah, ini jangan-jangan tindak kejahatan. Ini harus lapor kepada yang lain ini. Siapa kamu? Bu, Bapak bisa ditelepon. HP-nya mati. Udah Ibu telepon dari tadi masih mati juga. Bapak kemana sih, Bu? Kok belum pulang juga? Ya Allah. Ibu juga nggak tahu. Atau mungkin nasi gorengnya belum habis kali. Bapak jadi muter dulu mau ngabisin nasi gorengnya. Ya. Bapak nggak mau pulang ya, Bu? Jangan ngomong kayak gitu dong. Gak mungkin lah bapak kamu gak mau pulang. Ntar juga pulang. Udah malam. Irfan tidur dulu, Gi. Irfan nggak mau tidur kalau nggak bareng sama Bapak. Besok kan Irfan sekolah. Nanti Ibu bangunin kalau bapak udah pulang ya. Ibu janji ya. Iya, Ibu bangunin pasti. Udah sana. Ya Allah, Mas Mulyono kamu kemana sih? Udah jam segini belum pulang juga. Teh. Jalan sendiri, Teh. Bang? Bang? Teh. Bang? Bang. Gimana, Teh? Teh. Komplit, Teh. Itu saudaranya saya, Bang. Ada yang mau nasi goreng? Ini punya kamu ya? Iya, Bang.
Pak. Iya teh, saya tahu. Jangan nongol, Pak. Iya teh. Betul kata kamu hantu, Pak. Firasat aku benar ya teh. Pak, gimana dong nih, Pak? Gimana? Ya aku mana tahu teh. Padahal kan kamu yang paling berani teh. Bang, Pada hantunya nggak ada, gerobaknya juga nggak ada. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Mas Adam. Kalau gerobak itu jalan sendiri. Saya juga lihat Mas Adam. Tadinya saya mau dorong tuh gerobak. Nggak ada orangnya. Ya saya kabur. aneh, gerobak jalan sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada apa? Kok kayaknya serius banget nih? Lagi ngomongin apa? Ada apaan? Ini Pak RT yang bopak. Mereka berdua lihat gerobak jalan sendiri. Nah, itu Tar benar. dulu. Ini yang kalian lihat ini sebenarnya gerobak nasi goreng apa bukan ya? Gerobak nasi goreng. Ya, sama dong kalau gitu saya semua juga lihat tuh gerobaknya si Mulyono. Ya udah jelas lah itu hantu gerobak. Udah jangan pakai Mulyono. Oh, Bapak kita cek dulu, takutnya ada orang iseng. Tapi semalam tuh si Mulyono juga nekat tuh. Masih mau lewat rumah yang angker itu. Ya, pasti kali. Ya udah sekarang cek aja. Yaudah kita cek aja ya. Ada apa sih? Kamu nyuruh aku kesini, ada masalah. Ini loh, Mas Mul belum pulang dari semalam. Kamu udah telepon? Udah diteleponin berkali-kali nggak diangkat-angkat juga. Bu, kapan aku bisa ketemu sama Bapak? Iya sayang, nanti juga Bapak pulang. Ini Ibu lagi meminta tolong Om Margo buat cari Bapak. Sabar ya. Sur, kamu udah nanya sama tetangga belum? Mana tahu ada yang lihat. Udah ditanya, tapi baru tetangga sekitar sini sih. Dan mereka bilang nggak ada yang ngeliat Mas Mul dari semalam juga. Tolong dong, Mas Margo cari Mas Mul, bantuin. Ya udah, aku akan bantuin nyari Mulyono. Ntar kalau ketemu aku jitak palanya. Enak aja dia pergi nggak bilang-bilang, bikin khawatir anak sama istrinya aja. Makasih Mas. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, mudah-mudahan Mas Mul bisa cepat ketemu. Ini gerobak siapa ya? Enggak, masa jalan sendiri sih? Loh, ini gerobaknya Mulyono. Kok bisa ada di sini? Saya juga nggak tahu kenapa gerobaknya ada di sini. Adik saya memang nggak pulang dagang dari semalam. Dan handphonenya nggak bisa dihubungin juga. Ternyata gerobaknya ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini ada gerobak besar, Bang Adam. Warga banyak melihat kalau gerobak ini tuh jalan sendiri. Nah, tapi kata Mas Margo, ini gerobak punya adiknya. Iya Mas Adam, ini punya adik saya dan belum pulang dari semalam. Nggak ada yang lihat sama sekali? Nggak ada Mas Adam, makanya istrinya panik nyariin dia. Sebentar. Pak RT cerita sama saya kalau Pak Mulyono katanya semalam lewat rumah tua yang di ujung jalan. Apa sebaiknya kita cek ke sana? Itu Pak RT yakin melihat Mas Mulyono? Kata Pak RT sih seperti itu, Jen. Harusnya ada Pak RT-nya nih ya. Iya benar tuh. Jadi nanti coba ditanya lagi sama Pak RT deh. Oke. Gimana? Gimana Mas? Gak ada. Ya, di belakang gak ada tanda-tanda mencurigakan. Lu salah lihat kali. Enggak, gue yakin. Tadinya gue mau nolongin, tapi sosok itu pakai jubah hitam. Ya, gue jadi takut lah. Lu kapan melihatnya? Kemarin malam, gue yakin banget kalau itu bener Mas Mulyono. Mas Yen, kalau ada kabar tentang Mulyono, tolong kabari saya secepatnya. Saya nggak mau kehilangan adik saya salah satu. Dia orang baik. Sekarang sebaiknya Mas Margono kabarin istri sama anaknya ya, biar mereka pada tenang. Dan kalau saran saya, mendingan kita laporin ke polisi sekalian Mas. Biar polisi ikut bantu nyari. Waduh, ini orang nyarinya pakai lapor polisi lagi. Tapi kalau gua nggak iyain, nanti... Iya Mas, nanti kita lapor ke polisi aja.
Semalam ada warga yang melihat Mulyono diseret ke rumah tua di ujung jalan sana. Surti, saya sudah minta tolong sama semua warga untuk mencari Mulyono. Mudah-mudahan Mulyono cepat ketemu. Kita berdoa aja. Terus kalau sampai nggak ketemu gimana? Gimana Mas Mul? Udah, sekarang kalian jangan mikirin macam-macam ya. Kalau ada apa-apa sama Mulyono, saya yang tanggung jawab sama kalian. Kalian tenang aja, banyak-banyak berdoa aja ya. Gerobaknya mana? Astagfirullahaladzim. Kok nggak ada? Siapa yang ngambil ya? Ya sayang, Ibu lagi nungguin bapak ya? kan bapak belum pulang, Van. Ibu lagi bingung aja. Kok gerobaknya bapak nggak ada di tempat biasa ya? Mungkin bapak kali yang bawa, Bu. Ya nggak mungkin dong, Van. Bapaknya belum pulang kok gerobaknya udah pergi. Tapi kan yang biasa bawa gerobak itu bapak, Bu. Zen, kita ngapain lagi sih kemari Tahu Zen, Mama kalau mau ngajakin tuh ke kafe gitu atau kemana gitu. Ini ke rumah tua, nggak ada faedahnya tau nggak lo? Justru kalau ke kafe tuh nggak ada faedahnya, Ca. Nongkrong kayak anak kekinian. Lagian aku sebenarnya masih penasaran sama rumah tua ini. Ya, Kali tapi aja kita bisa nemuin petunjuk tentang Mas Mulyono kan. kita ngapain harus masuk ke situ sih, Zen? Bukannya tadi siang kita udah kemari tuh. Nggak ada yang mencurigakan kan? Lu denger kan gue ngomong apa? Kali aja kita bisa nemuin petunjuk tentang Mas Mulyono di sini. Kan ini kan malam, beda suasananya kalau sama siang. Serem tahu. Van, Udah, gue Van. di luar aja ya Van. sama Caca. Di luar. Van, ada aku. Tapi gue takut itu serem banget, lihat deh. Ada aku. Terus aku gimana? Ada Nino. Ih, Yaudah ya. Enggak, kita dulu. Nggak usah, yuk. Ayo. Iya. Serem banget lagi, Zen. Awas, pala. Tungguin dong. Serem banget. Mereka ngapain masuk rumah tua malam-malam kayak gini? Aku harus cari tahu. Astagfirullahaladzim, Cak. Kenapa? Aduh, apa kan? Kenapa sih? Aduh, kaki lo. Aduh, Kenapa kakinya? kaki gue kesel. astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuh kan, Zen, gimana ini? Mungkin karena gue panik kali ya. Ya udah. Kau mau duduk dulu di kursi? Zen, no, Cak, kalian denger gak sih? Ada suara gerobak nasi goreng. Kamu lapar? Masa kalian gak denger sih? Kita gerobak di jalan sendiri, no. Gak ada orangnya. Gue salah lihat nih. Tadi gue lihat di situ, Cak, jalan sendiri, gerobaknya gak ada orangnya. Ini karena kalian takut kali. Iya kan? Bisa jadi. Udah tenang aja ya. Siapa itu? Woi! Siapa tuh? Woi! Siapa itu?
Aduh. Ria tuh lapar, pengen beli nasi goreng, tapi nggak ada yang jual nasi goreng. Tuh, aku baru mindset loh. Iya, kenapa? Pak? Sudah datang tuh gerobak. Oh iya, Baru mindset ya kan? jago banget sih. Hebat loh. Gimana ya? Ini kan gerobak yang kemarin. Yang nggak ada. Pak RT kok nggak ada? Yang nggak ada jualnya. Yang dorong siapa Pak RT? Kemana aku ketemu sama ini? Terus tiba-tiba yang jual itu udah jadi nongol terus hilang. Yang dorong hantunya ini. Aduh. Terus gimana dong? Ya udah dorong sini cepet. Bu, Bapak kok masih belum pulang juga? Bapak lagi ada perlu kali. Ntar juga pulang. Lama banget sih. Nasi goreng. Bu, aku dengar suara orang lagi masak di luar. Iya, tapi kok suaranya kayak orang lagi masak nasi goreng ya? Kita lihat yuk, Bu. Cepetan ya. Hah? Kok nggak ada siapa-siapa, Bu? Salah dengar kali kita. Masuk aja yuk. Enggak, Bu. Aku yakin Bapak masih ada di sini. Buktinya ada gerobaknya. Udah ya, masuk. Irfan. Hah? Irfan anakku. Bapak! Bu, itu Bapak! Bapak! Apa sih Itu Bapak, Bu! Mana? Irfan udah, kamu jangan bikin gitu. Ayo masuk. Udah, ayo masuk. Surti istriku, Irfan anakku, maafkan aku. Sekarang aku tidak bisa bersama kalian. Surti. Siap menyediakan tumbal yang sedarah dengan kamu. Baik, saya akan siapkan. Sekarang gue bukan orang miskin lagi. Gue udah banyak uang. Gue udah jadi orang kaya. Dan gue bisa secepatnya untuk menikahi Surti, jandanya Mulyono. Siapa tuh?
tolong saya, Cong. Masa tolong gampang. Emang lu matinya karena apa? Saya dibunuh, Cong. Sama siapa? Sama Margono. Saya ingin balas dendam pada orang yang membunuh saya. Gara-gara dia, istri dan anak saya terlantar. Jangan balas dendam. Balas itu nggak bagus. Ntar matinya berdarah jidatnya. Serem jadinya ntar. Oh iya, lu udah mati ya. Ntar gini dah, lu gue kenal sama temen gua. Kali aja dia bisa bantu lu. Ya, mau gak? Nah. Baik, Cong. Saya udah cari kemana aja, Pak RT. Tapi Mas Maul juga belum ketemu. Emang sudah berapa lama nggak pulang? Udah seminggu. Udah, kamu tenang aja. Nanti saya kerahkan semua warga untuk bantu cari ya. Tenang gimana, itu nggak solusi namanya. Bu Surti, solusi yang terbaik adalah lapor ke polisi. Biar perkaranya diketahuin, bukan begitu Nadam? Iya, tapi untuk sementara kita cari dulu sama warga, sama nanti saya sebarin ke medsos deh, Mbak. Nah, itu Medsos. sangat bantu itu. Tahu medsos? Ya pokoknya medsos lah, medsos. Kalau Sosis. soal lapor Sosis. polisi saya nggak berani. Emang kenapa? Nanti saya bilang dulu sama Mas Marco. Biar dia yang urus. Dia kan kakaknya Mas Mo. Pokoknya Mbak jangan khawatir, kita akan bantu cari semuanya. Nanti kalau ada info kita kabarin ya. Tenang aja Bu Surti. Bu, kapan aku bisa ketemu sama Bapak? Aku kangen banget sama Bapak, Bu. Sabar. Dia masih puyeng banget ya? Ada aja ya. Ya udah ini duduk dulu aja nih. Loh, Yayangku? Yayangku kamu kenapa? Aduh Yayangku. Ria meriang Pak RT, terus baru dari dokter dianterin sama Luna. Aduh, kamu kenapa nggak bilang sama aku? Kan aku bisa antar kamu, nggak perlu yang nganterin. Gak usah, nanti ngerepotin orang ada Luna. Iya, jangan dengerin sampai LT keluhannya. Kamu ngurusin warga aja tuh 24 jam nggak bisa. Por ya, gimana sama aku aja? Nanti kita cek ke luar negeri penyakit apa gitu. Luar negeri. Tapi Ria mau sih, Ria mau ke Singapura, boleh nggak? Ya udah, ayo sama aku. Udah kasih aja duitnya, ntar Luna yang nganterin. Iya bener juga tuh, biar Luna sama Ria aja Maksudnya aku berdua. ngawasin juga Singapura. Kamu nggak ngerti Singapura. Kamu kayak punya paspor aja. Kali kayak gini-gini nggak usah repotin si Luna ya. Iya. Cukup aku aja nanti ya. Repotin gimana sih, Teh? Udah, repotin aku aja. Aku gendong gimana? Gendong. Ngaca. Tinggi semampe mau gendong, semeter juga nggak nyampe. Saya yang bisa gendong dia, saya tuh gagal. Ya, yang namanya usaha, Teh. Nyampe tuh dia bilang. Lah, Maria, udah yuk, ntar lagi nih mereka berantem di depan lebih pusing, mending kita pergi aja yuk, pulang yuk. Tuh sama Luna. Assalamualaikum. Baby, take care ya. Take care, take care. Take care itu. Tapi mudah-mudahan sih nggak apa-apa, Teh. Tadi sih nggak apa-apa. Kok sekarang kayaknya muntah-muntah bisa lihat kamu gitu. Lihat kamu, muntah-muntah. Ayo cari itu yuk. Siapa sih? Suaminya itu loh. Si Irfan. Bukan, Irfan. Aku nggak mau makan kalau nggak bareng Bapak. Anak ganteng, kalau Irfan nggak makan, nanti lemes loh badannya. Biarin. Nanti kalau sakit gimana? Bapak sedih loh lihat Irfan sakit. Makan ya. Aku maunya makannya bareng Bapak. Gimana sih, Nak? Makan ya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan ya. Gini, Gimana? aku harap kamu bisa sabar dan tenang ya. Aku Jangan bilang Mas Marco kesini mau kasih kabar buruk. Ada apa sama Mas Mo? menemukan ini di dekat sini.
Mas. Saya nggak tahu juga ada apa sama Mulyono. Tapi dugaan saya, Mulyono bunuh diri atau dibunuh. Dan jasadnya dibuang ke sungai. Enggak, Bapak nggak mungkin udah meninggal. Bapak masih hidup. Surti, selain barang-barang ini yang saya temui, saya juga bermimpi tentang Mulyono semalam. Dia sudah tenang di alam. Dan dia berpesan agar saya menjaga kalian berdua. Kamu udah yakin? Udah yakin banget Mas, Mul udah nggak ada. Ya Allah. Ega juga udah ngasih tahu Surti kalau lakinya udah mati. Dia pasti nggak tahu kalau saya yang sudah jadiin Mulyono tumbal. Sekarang saatnya menikahi Surti, cinta pertama saya yang dulu sempat direbut Mulyono. Kenapa nggak lapor polisi aja? Minimal jasadnya bisa ketemu. Saya bisa lihat jasad Mas. Surti, kamu tenang aja. Aku ini kakaknya Mulyono. Dan aku sudah lapor ke polisi lebih dahulu. Jadi kamu tenang aja. Aku juga pengen tahu siapa pelakunya. Dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Saya nggak akan lapor polisi. Itu sama aja bunuh diri. Mau kemana saya? Ibu tolong kamu. Jangan saya. Irfan, ya Allah. Anak kayak gitu diurus. Biar aja nyusul bapaknya ke neraka. Sekarang gue udah kaya. Gue mau beli motor. Oke. Loh, Adek, kamu kok sendirian, kok nangis? Aku lagi mau nyari Bapak. Nyari bapak? Emang bapaknya kemana? Bapak nggak pulang-pulang. Terus kamu gak tahu sekarang bapak di mana? Ya udah, kakak temenin tapi jangan nangis ya. Ya udah jangan nangis lagi ya. Kasian. Yuk. Udah aku capek, Kak. Kamu capek? Udah gak kuat jalan ya? Ya udah yuk, kakak bantuin sini. Ayo. Wah, hebat. Baru mau dibilang hebat. Aduh, enak kan? Ternyata. Kamu kalau nggak kuat ngapain gendong-gendong? Iya, aku tuh mau bantuin tahu. Kasihan dia nyari papahnya. Papanya nggak ada, katanya nggak pulang-pulang. Terus dia udah capek, udah nggak kuat jalan. Kayaknya kamu tuh suka banget sama anak kecil ya. Udah cocok, sifat keibuannya ada. Apaan sih? Nih ngapain laki-laki nangis? Kasihan. Kamu kemana aja sih? Ibu nyariin kamu kemana-mana loh. Makasih ya Mbak. Mas. Iya Bu. Udah rawat Irfan. Soalnya dia lagi nyari bapaknya yang hilang. Mudah-mudahan cepet ketemu ya. Sabar ya Irfan. Makasih. Hati-hati sayang, kasihan Bu udah lemes. Ya udah kalau gitu saya permisi ya Mbak, Mas. Iya hati-hati ya Bu. Hati-hati sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan sama anak muda, biar awet muda. Anak muda begitu, itu dialog menyinggung itu sama aku. RT sama aku tuh gak ada apa-apanya. Tapi ini kita kayak seumuran loh kalau jalan bertiga ya. Iya, aja gue kagak. Margo, lagunya kayak orang kaya, pakai motor baru. Yang aku tahu nih kamu kan kerjanya aja nggak jelas. Nggak jelas gimana, Bang? Lah iyalah. Kenapa? Abang cemburu ya? Ada yang lebih kaya. Lu kok cemburu kayak gimana sih? Aku jiwa jelasiku nggak ada. Kalau aku jelas orang kaya di kampung kucil. Nah si Margo ngopi aja minta melulu. Tiap hari hilir mudik di kampung Cigeprek. Punya motor baru. Warisan Bang Gopal. Iya siapa tahu dia kayak Bang.
Bener tuh kata Nino. Saya ini baru dapat warisan dari kampung, makanya walaupun saya nggak kerja, saya bisa beli motor yang mahal kayak gini. Warisan apa lagi, Margo? Bohong apa lagi? Bohong? Sotoy. Nggak bohong. Ayo udahlah, saya pergi dulu ya. Itu kelakuannya tuh si Margo. Warisan dari mana, Lon? Ya nggak tahu, siapa tahu dari Kan tadi ngkongnya. katanya dari kampung. Iya dari kampung. Dari kampung, orang kampung banyak. Bisa aja alasan apa aja. Ini berdua kadang-kadang attitude Udah kurang sih, oke, Abang kelihatan pemikirannya banget. juga kurang mereka. Abang ngomongin orang, Iya. ntar jadinya gitu. Bukan ngomongin orang, cuma kesal doang aja. Kelakuan deh susah, sok kaya. Abang kelihatan banget cemburunya. Bukan cemburu. Nggak boleh ada yang nyanyiin orang kaya di kampung. Tuh kan cemburu. Kelepasan tuh. Yaudah, Assalamualaikum. Salam. Salam. Kita bareng, Bang Ikut. Terimalah sesajen dari saya. Saya ingin banyak uang, menjadi orang kaya, dan panjang umur. Saya juga ingin menikahi wanita idaman saya. Buatlah dia menerima lamaran saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menerima sesajen saya. Saya pamit dulu. Saya berjanji, malam Jumat depan, saya akan membawa sesajen yang lebih banyak lagi. Ini apa ya, Mas? Saya kasihan sama kamu. Kamu berjuang untuk Irfan sendirian. Jadi, ini buat kamu. Itu sudah kewajiban saya sebagai orang tua dari Irfan, Mas. Biar beban hidup kamu tidak terlalu berat, saya ingin menikahi kamu. Biar hidup kamu terjamin dan Irfan juga bisa bahagia. Ini Mas Marco lagi nggak bercanda kan? Saya nggak bercanda, Surti. Kamu tahu, saya juga udah lama jatuh cinta sama kamu. Tapi masalahnya belum ada kejelasan tentang Mas Mul. Dia sudah meninggal atau gimana? Surti, Mulyono sudah meninggal dan jasadnya tidak ditemukan. Itu kata polisi. Beneran polisi ngomong gitu, Mas? Kamu percaya aja sama aku. Aku ini kakaknya Mulyono. Aku nggak mungkin bohong. Jadi gimana? Kamu mau jadi istri aku? Kalau aku sih terserah sama Irfan. Kalau Irfan setuju ya aku setuju aja. Irfan, Om berniat untuk menikahi ibu kamu. Kamu akan menjadi anak Om. Kamu mau kan? Akhirnya impian saya buat menikahi Surti kesampaian juga. Saya terima nikah. Tunggu. Maaf sebelumnya kalau kami mengganggu. Tapi status suaminya Mbak Surti kan masih belum jelas, Mas. Kalaupun sudah meninggal juga kan jasadnya belum ketemu, Mas. Jadi saya mohon tolong pernikahan ini dipertimbangkan lagi. Begini Mas Zen. Mulyono sudah 3 bulan lebih tidak menafkahi lahir dan batin kepada Surti. Kalaupun Mulyono masih hidup, otomatis mereka udah cerai. Oke nih Mas, pengantin pria dan wanita kan sudah sepakat. Terus surat-suratnya juga sudah jelas. Jadi insya Allah pernikahan ini sah untuk dilanjutkan. Saya cuma sekedar mengingatkan, Mas. Daripada nanti di belakang ada masalah yang nggak selesai. Atau tiba-tiba Mas Mulyono kembali lagi kan jadi nggak enak. Ya Mas Zen, makasih atas masukannya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita lanjutkan pernikahannya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Margono bin Sumijo, dengan Surti binti Rahmadi, dengan mas kawin uang sebesar 200 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Surti binti Rahmadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum. Pak RT, Pak. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain? Ini Pak lagi benerin gerobak, mau dilanjutin buat jualan. Aduh, masa kamu nggak tahu? Ini warga udah pada resah, ini gerobak bisa jalan sendiri. Sekarang begini aja, aku kasih usulan sama kamu. Nih Margo, kamu gimana kalau dagang yang lain aja? Ini gerobak aku beli. Cash and carry. Kalau saya nggak dagang, warga pasti curiga kalau nanti saya tiba-tiba jadi kaya raya. Kan saya pengangguran. Gimana? Gini aja Pak. Saya mau ke dalam dulu siap-siap jualan. Pokoknya gerobak ini nggak saya jual. Bener? Ini Kamu nggak mau? Enggak. Saya permisi dulu. Wah. Ayo. Bu, serius. Maaf nih Mas Adam, tinggal satu porsi. Waduh. Ya udah enggak apa-apa, jangan. Buat kamu aja. Gampang saya. Lu nggak mau? Tenang. Biasa aja maunya berdua masanya. Enggak, kali ini aku lapar banget. Mudah-mudahan rasa nasi gorengnya saya enak bikin anak goreng saya. Enak kok. Enak banget. Mendingan terus jualan aja, Mas. Iya, Kan lumayan pendapatannya daripada nganggur. Iya Mas Jen, pengennya sih begitu, mudah-mudahan lancar lah. Mas, kenapa sih jualannya nggak di satu tempat aja? Misalnya di toko atau di mana gitu. Kan kalau keliling capek. Tahap kalinya, kamu juga baru ngegantiin. Ntar juga kalau udah nggak ada tempatnya juga pasti kan tetap saya tempat. Nggak Mas ya? Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar akan saya bantu. Udah, beres-beres dong. Ya mau beres-beresin sih. Mas, kenapa Mas? Kenapa Mas? Gak tau nih Mas Adam tiba-tiba pisaunya ngegor sendiri di sini. Itu harus cepat diobatin, Mas. Baru infeksi kan? Iya Mas Adam. Serius kan nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak. Sialan si Mulyono, dia masih terus gangguin gue. Perasaan tadi gerobaknya tuh di sini. Surti, Evan udah tidur. Ini saatnya kita meluangkan waktu kita berdua. Aku udah lama ngagumin kamu. Lama banget. Aku juga pengen kamu jadi ibu dari anak-anakku kelak. Kamu itu bidadari buat aku. Surti. Jangan sentuh istriku, Margono. Mulyono, pergi! Kamu pembunuh. Pergi! Mas! Ini cuma segini doang nih, yang lainnya mana? Pada takut Pak RT. Aduh, kalian semua gimana sih yang lainnya tuh? Udah gini aja, berhubung hantu gerobak itu masih berkeliaran kemana-mana, kan? Warga semua pada resah, ya. Sekarang kalian ronda sampai pagi ya, ya. Tapi Pak RT keliling juga ya. Ya enggak lah, saya kan RT, masa ikut keliling? Saya standby di sini aja. Nanti kalau ada apa-apa kalian lapor ke saya. Baru saya turun tangan, ya. Kalau Pak RT nggak takut, ikut keliling dong sama kita. Iya, bener tuh. Kalian ngatur saya tuh loh. Saya tuh RT loh. Udah sana, cepet ya. Ayo. Yaudah. Teh. Punya warga kok pada cemen semua. Teh, gerobak di sono no. Kunti anak yang bawa. No, di sono. Mendingan saya pulang aja deh. Teh. Ya, dia pulang. Teh. Teh. Wah, kacau teh dah. Tidak. Dua, tiga. Goyang kiri, goyang kanan. Satu. Jadi kamu datang ke sini
Tidak usah takut. Tapi saya nggak tenang, Mbak. Setelah saya kasih pagar gaib, arwah Mulyono tidak akan ganggu kamu lagi. Kamu sudah dipagari pagar gaib. Terima kasih. Tapi kamu harus menyiapkan tumbal baru yang sedarah denganmu. Bah, tapi saya nggak punya saudara lagi selain dia. Selain adik saya itu. Ya, adik kamu punya anak kandung. Anak itu bisa jadikan tumbal. Baik. Saya permisi. Gue nggak takut sama lo. Berhenti lo. Gue nggak takut sama lo. Keluar lo, ha? Ayo serang gue. Kalau lo berani. Kamu pembunuh, Margo. Kamu harus mati. Bang Margo. Kenapa, Bang? Bang. Hari ini. Ya, kita tarik pulang aja yuk. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu. Astagfirullah. Kenapa? Ini kenapa ya? Sepertinya korban tabrak lari, Bu. Soalnya udah tergeletak di jalanan. Astagfirullahaladzim. Ya udah, makasih ya bapak-bapak. Ya udah, saya permisi ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kamu nggak apa-apa? Ini korban tabrak lari. Bukan. Buatin aja udah. Ya terus? Ini semua gara-gara mantan suami kamu, tau gak? Kok Mas mau dibawa-bawa sih, Mas? Dia tuh udah tenang di alamnya. Ya kayaknya dia gak suka aku nikah sama kamu. Mulyono itu kayaknya tahu kalau aku suka sama kamu itu dari dulu. Ngerti kamu? Hah? Terus dia gak suka. Dia gangguin aku. Dia neror aku. Padahal aku nikahin kamu. Buat apa? Buat kebahagiaan kamu. Sama anak kamu. Dia itu bukan malah terima kasih, malah neror saya. Surti! Surti! Ya, Mas. Ini, mau masuk. Banyak banget belanjanya. Udah, itu semuanya buat kamu sama Irfan. Mas Margono abis dapat uang. Bisa belanja banyak kayak begini dari mana uangnya? Banyak banget sih nanyanya. Terima aja dia dari aku. Mas ini kan cuma jualan nasi goreng. Aku tahu loh kira-kira uangnya tuh gak bakalan jauh dari Mas semua. Dari mana uangnya? Banyak banget sih nanyanya, ha? Sekarang mau masuk orangnya. Masuk! Gak ada uangnya nih. Masih ada. Surti! Surti! Iya. Kamu ngambil uang aku di kotak ini ya? Hah? Kemarin masih banyak uang di sini, ngaku kamu! Aku nggak tahu ada uang di situ, lagian aku kan. Ya Allah! Badannya
Ngaku lagi ngambil uang orang. Ngaku! Jangan-jangan karena aku belum kasih tumbal. Om, kita mau kemana sih? Kita mau ke minimarket. Kamu mau kan dibeliin mainan? Mau, Om. Yes! Mas, Adam, mau kemana? Mau ke minimarket. Permisi mas, saya buru-buru. Mari. Ayo. Mungkin takut tutup kali minimarketnya. Kita nggak boleh susah. Ya sih? Bu, maaf, ada yang lihat Irfan nggak? Nggak lihat Bu dari tadi. Aduh, gimana ya? Assalamualaikum Bu Surti. Waalaikumsalam. Luna, lihat anak saya nggak? Anak yang mana? Irfan. Oh, Irfan. Dari tadi sih Luna jalan nggak lihat. Pergi kali sama suaminya Mbak. Iya. Ya syukur deh kalau sama suami saya. Ya udah Mbak Surti tenang aja. Nanti kalau misalnya Luna lihat, Luna kasih tahu deh. Iya, ya, makasih banyak ya. Ya udah saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan banyak tanya, diam aja. Katanya mau ke minimarket. Mana kamu diam? Om, lepasin om. Lepasin. Diam! Gue bilang diam. Om. Lepasin om. Lo akan gue jadiin tumbal. Sama seperti gue numbalin ayah. Diam lu! Mas, sini mas. Tadi dengar kan suaranya dari sini ya? Iya, tadi saya dengar suaranya di sini, di sana. Kita mendingan mencar mas. Cari di sana. Mencari di situ. Terus coba cari ke dalam mas ya. Ketemu nggak mas? Ada apa mas? Apa mas? Tapi ini kayak udah disiapin buat ritual gitu nggak sih? Ya udah, mungkin cuma perasaan kita doang kali ya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Ya mas. Nggak boleh sujud, nggak boleh sujud, nggak boleh sujud, nggak boleh sujud. Aduh, dia mana sih kok nggak pulang-pulang? Kamu bukannya tadi pergi sama Irfan? Iya, Terus Irfannya mana? itu dia Sur. Irfan hilang. Hilang gimana? Maksud kamu hilang gimana? Tadi aku sama Irfan ke minimarket. Dia mau beli mainan. Terus pada saat Irfan lagi pilih-pilih mainan, aku lepasin Irfan. Terus sudah itu aku cari-cari dia nggak ada. Aduh, kamu gimana sih? Ya ampun, sampai hilang begitu anaknya. Nanti kalau hilang sampai kayak Mas Mul gimana? Nggak ketemu. Terus tiba-tiba meninggal gimana? Sur, kamu tenang dulu. Aku yakin Irfan pasti balik. Sur, kamu mau kemana? Dia ini wonder woman. The power of woman. Kamu jangan nabrak dia, mental kamu. Waalaikumsalam. Teh Daria, mau Pak, lihat anak saya nggak Irfan? Enggak, kita dari tadi nggak ngeliat ada anak kecil ya?
Nggak ada yang lewat. Iya, nggak lihat, Mbak. Nggak tahu, dari kemarin belum pulang. Masya Allah. Astagfirullah. Nanti kalau lihat, tolong kabarin saya ya. Iya, pasti. Pasti, Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Pak RT, Bang Bapak kasihan banget sih anaknya hilang. Sekarang suaminya Mulyono pergi hilang. Sekarang anaknya. Iya, kasihan. Iya, kasihan ya Bang Bapak. Cobaannya begitu berat ya. Aku jadi orang kaya lagi. Mas. 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 Pokoknya nanti kalau Irfan belum pulang juga kita harus lapor ke polisi. Untung aja nggak ketahuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, ada apa ini? Irfan hilang, Mas Adam. Irfan hilang? Loh, bukannya semalam sama sama Masnya ya? Iya, cuman lagi ke minimarket, terus tiba-tiba Irfan hilang dan sampai sekarang belum ketemu. Ya Allah, mungkin diculik, Mas. Sudah lapor polisi. Emang kayak kita ada rencana lapor polisi. Kalau nggak gini aja, minimarket kan punya CCTV. Kita minta nanti dibuka biar ketahuan siapa penculiknya. Gawat kalau sampai buka CCTV. Pasti ketahuan kalau Irfan nggak pernah masuk minimarket ini. Mas Adam, kejadiannya itu di luar minimarket. Jadi nggak mungkin ketahuan siapa pelakunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Bobak. Udah ketemu Irfannya? Enggak, malam aku lihat Irfan. Aku ikutin, aku pikir Irfan. Mukanya sama, enggak taunya hantu. Mari Mas Adam, Om Bobak. Ya, sama-sama. Kasian ya Om Bobak. Iya bener-bener. Enggak, malam tuh aku lihat mirip bener Nadam. Aku pikir si Irfan. Wah, taunya hilang kayak hantu begitu. Kita bantu cari aja. Ya. Ini semua gara-gara kamu nih. Kenapa jadi nyalain aku sih, ha? Kalau kamu ngajak dia pergi, dia nggak bakal hilang, tahu nggak? Anggap aja ini semuanya takdir. Jadi nggak ada yang perlu disalahkan. Jangan sembarangan nuduh kamu ya. No, nggak tahu kenapa tapi feeling gue tuh mengatakan kalau hilangnya Irfan itu pasti gara-gara Mas Margono. Bang Zen kenapa curiga sama dia? Ya gue nggak tahu sih, curiga aja. Sekarang gini, no, semua orang kan tahu kalau Mas Margono itu udah suka sama Mas Surti sejak lama. Sejak sebelum Mbak Surti itu sama Mas Mulyono. Itu bisa jadi motif loh. Berarti ada kemungkinan Mas Mulyono itu hilang gara-gara Mas Margono juga. Ngapain Mas Margono masuk ke situ? Ada apa ini? Pagar gaibnya tidak mempan, Mbah. Mulyono masih bisa meneror saya. Dan anaknya juga. Mulyono dan anaknya sudah jadi tumbal. Orang mati tidak akan bisa mengalahkan orang yang masih hidup. Tapi saya nggak mau mati konyol, Mbah. Saya udah bunuh mereka berdua. Saya minta pagar gaib yang lebih ampuh lagi. Baik, saya siapkan.
Kamu biang keladinya. Kamu yang udah bunuh suami dan anak saya. Siapa perempuan ini? Saya Surti. Ibu dari Irfan, anak yang sudah dijadikan tumbal oleh dia. Surti! Lepasin! Mau kemana? Saya pembunuh! Diam! Lepasin! Diam! Sekarang kamu udah tahu semua. Pilihan kamu cuma hidup atau mati ya? Lebih baik aku mati dibanding aku nikah sama pembunuh kayak kamu. Lepas! Surti. Diam! Aku melakukan itu semua karena terpaksa. Aku butuh uang. Makanya Irfan dan Mulyono aku jadi uang. Lepasin! Diam! Halo, Assalamualaikum, Zen. Susul saya ya. Saya kirim alamatnya. Assalamualaikum. Sebenarnya aku masih pengen kamu jadi saksi. Tapi sayang, kamu Di mana aku? Mau ngapain kamu? aku akan menjadikan kamu tumbal. Ayo! Woi, berhenti! Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius lo? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Mas? Astagfirullahaladzim, Mas Margono! Itu mau dibawa kemana Mas Mulyono? Mas! Astagfirullahaladzim. Mas Margono, sadar Mas! Allahu Akbar! La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mas Margono! Cukup Mas! Itu Irfan Mas! Ternyata benar. Mas Margono yang udah bunuh Irfan sama Mas Mulyono. Dan gue tadi lihat dia naruh mayatnya di mana. Yaudah, kita harus kasih tahu Adam. Mbak, ikhlas dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya semua yang ada pada kita itu milik Allah semata. Itu semua hanya titipan. Kita harus ikhlas dan merelakan. Kapan dan dengan cara apa Allah mengambilnya, itu rahasia Allah semata. Kita nggak boleh egois. Yang sabar ya, Mbak. Alhamdulillah kita sudah menguburkan almarhum Pak Mulyono dan Irfan. Sekarang kita lanjutkan untuk menguburkan Mas Mulyono. Mbak Jun, nah situ aja. LA
Turun 2 orang lagi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Estetik berat nih. Udah langsung diuruk aja, Mas. Iya. Allah Akbar. Allah Akbar. Gimana, Dam? Kita tetap buruk aja deh. Kita buruk. Apa mungkin ini azab ya? Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat muslim. Ya udah kalau gitu gue balik ya. Udah malam. Gak enak kan di kosan lu malam-malam kayak gini. Enggak, jangan pergi. Ini foto siapa, Pak? Ini foto istri saya. Dia udah meninggal 2 tahun yang lalu. Kenapa? Masa Nino nggak ngabarin Luna sama sekali sih? Emang dia nganggap Luna ini apanya, siapanya? Ya sama ini dia nggak kamu apa? Gak tahu. Tuh, kamu aja nggak tahu. Tapi pas aku pertama kali lihat kamu, Wendy sama Aldi. Kita deh. Wendy, Aldi ya? Kita deh. Kita harus cepat.